Atasan saya ini yang memberitahu bahwasanya senior besarnya memakan setiap penggabungan ini tadi, penggabungan dari saya. Tabrak. Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin. Oke, di video kali ini Bang Amin sudah ada narasumber satu orang ya. Dia mantan mem. Nanti Bang Amin akan nanya ke dia kenapa sampai bergabung dan kenapa sampai meninggalkan. Oke, langsung aja kita panggil, nggak usah lama-lama. Ntar kalian bosan juga sama Bang Amin. Oke, langsung aja. Nah guys, ini dia narasumber kita dan silakan perkenalkan siapa namanya di UGD One Channel. Nama saya Benny, alamat saya dari Kabupaten Langkat Tanjung Pura, Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara, Medan ya? Ya, Medan. Ini guys, kebetulan Bang Amin lagi di Banda Aceh dan ketemu langsung sama Benny. Dia salah satu apa? Salah satu anggota Mantan kali ya? mantan, Kayaknya. ya, sekarang mantan. Sekarang mantan. Kalau dulu masih anggota. Ya, di sini Bang Amin pengen dengar langsung dari Benny gimana pengalaman dia sewaktu masih di dunia. Kenapa sampai tergiur? Kenapa sampai bergabung dan kenapa juga akhirnya berhenti dari sana? Dulunya sih minat gabung karena gimana, tersentuh penampilan. Penampilan senior-seniornya yang di atas panggung itu. Sebenarnya pun belum terlalu fokus ataupun mengerti tentang usaha itu gimana karena pingin kali gabung, ya pingin juga jadi orang kaya. Kan katanya kaya gajinya pun dolar kan. Ya terakhir ikutan gabung, ya apa yang ada itulah yang dijual. Jadi yang membuat kamu pengen gabung karena tergiur. Melihat orang pakai jas, pakai sepatu kilat. Jadi awalnya kamu sampai terjerumus ke sana, siapa yang ngajak? Apakah kamu didatengin sama orang itu? Apa kamu dijebak, di prank dengan lowongan pekerjaan? Apa gimana nih awalnya nih? Awalnya sih penasaran ketika tetangga ini didatangi satu unit mobil berpakaian rapi, pakai jas, pakai sepatu. Jadi sewaktu mobil ini pulang, saya pun bertanya kepada tetangga, sebenarnya abang ini kerja apa? Saya bilang. Selepas saya tanya dia, dia pun menjawab, kalau pengen tahu yaudah ayo ke gedung kita, nanti abang kasih tahu apa pekerjaan abang. Modus. Dan selepas itu saya pun langsung ikut. Itu yang orang itu orang kampung Tetangga, Oh, samping rumah. Oh, dia sengaja ya kayak bikin orang kepo ya tentang Iya. dia ya. Jadi kamu kepo dan akhirnya datang ke tempat dia. Datang. Pada seminar itu. Seminarnya pun pas di hari Minggu pagi pas libur kerja. Oh, itu kamu kerja apa? Sebelumnya saya kerjanya di wira swasta di bangunan. Dan setelah sampai sana gimana perasaan kamu? Kaget melihat orang-orang terlalu ramai, pakaian rapi-rapi, sepatunya kilat-kilat, banyak yang pertamanya nggak ngerti apa maksud dan tujuannya untuk diajak ke situ. Pengen gabungnya karena melihat penampilan mereka itu terlalu mewah, megah. Jadi disitulah saya pengen gabung, pengen juga menggeluti. Oh gitu. Jadi di mata kamu orang yang berpakaian mewah jas itu kayak apa? Kayak hebat gitu ya? Iya, kayak seorang yang luar biasa kali lah. Luar biasa. Cuman gara-gara mereka pakai jas. Iya. Dan kamu nggak tahu kalau misalkan mereka pakai jas tidak itu norak. Nggak tahu Nggak tahu. namanya. Lepas itu kamu langsung bergabung apa gimana? Selang berapa hari, 3 hari ataupun 4 hari, saya langsung gabung. Ya. Karena pun di setiap saya melangkah ke sana kemari, saya selalu diawasi sama tetangga saya ini. Kamu diajak bergabung, ada uang nggak waktu itu? Kalau dibilang ada uang sih nggak ada, karena pun saya orang miskin, nggak ada apa-apa. Itu pun saya bisa gabung karena yang dibilang sama yang di atas panggung itu UGD, utang gadidol. Disitulah saya inisiatif utang gade ataupun jual yang ada. Jadi apa yang kamu gede? Sapi, simpanan saya ada emas. Sapi dijual, simpanan emas dijual. Iya. Akhirnya kamu gabung. Ya. Dulu berapa? Sekitar 8 juta kurang 50.000 saya gabung. 8 juta kurang ya? Kurang. Berarti beda-beda tipis sama yang sekarang ya. Sekarang juga sama, Iya. 8 juta sekian. Ya. Jadi
Akhirnya kamu jual semua dan dapat uang untuk beli cakra itu. Iya. Akhirnya bergabung dan melakukan hal yang sama dengan si tetangga kamu itu. Sama, selalu diajaki untuk mencari orang. Diajak untuk mencari orang. Dan kamu senang nggak waktu awal-awal gabung nih? Senang Pertamanya seneng sih, sering diajak jalan-jalan ke sana dia. Iya. Terus gimana? Ya terus-terusan melihat kondisinya pun seperti itu. Ternyata hasilnya ya jauh nggak ada sama sekali. Nggak ada hasilnya. Ya. Kamu ikut dia sudah berapa lama waktu itu? 1 tahun lebih saya menggeluti usaha. Walaupun nggak dapat apa-apa. Iya. Kamu selama ikut orang di tangga kamu udah berhasil ngajak berapa orang nih? Saya udah berhasil mengajak 2 orang, tapi jaringan saya ini berat sebelah. Berarti 2 orang misalkan nih, di kiri aja dua-duanya, atau di kanan aja dua-duanya? Ini udah di kanan kiri, tapi yang berat di sebelah kiri saya. Di sebelah kanan saya cuma ada 2 orang. Kalau yang di sebelah kiri saya udah panjang. Oke, dulu kamu dapat downline-nya setelah berapa lama bergabung? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Dalam jangka 3 minggu. Dan kamu langsung dapat berapa orang tuh? 1 orang. 1 orang. Lalu yang satunya lagi gimana? Itu senior saya yang menggabungkan, meletakkan di bawah saya. Dibantu juga sama Ya, dia. dibantu. Oke, kamu jaringannya berat sebelah. Iya. Dan kamu juga masih bertahan? Masih. Nggak mencoba biar seimbang gitu nggak? Karena gimana? Di senior-seniornya terlalu banyak menyemangati saya. Oh gitu ya. Mereka bilangnya gimana? Ayo usaha kita, kalau ingin berhasil, ingin jadi orang kaya, terus semangat, jalanin terus. Ada rintangan apapun, jalani aja. Tabrak, pasti soge. Kamu waktu itu di kampung ya? Di kampung posisinya. Kamu nggak merantau? Enggak. Yang biasanya Bang Amin bahas di sini kan orang-orang dijebak disuruh merantau ke misalkan ke sebuah daerah, misalkan ke Medan, dijebak dengan lowongan pekerjaan. Kalau kamu di sini enggak ya? Berarti door to door ya? Berarti kamu dapatnya kenalnya dari tetangga. Iya. Dan tetangga itu kayak mengajak tetangga yang lain nggak selain kamu? Semua, rata-rata orang satu kampung saya itu diajak. Berarti dengan kamu door to door ya? Berarti dia nggak menjebak dengan lowongan pekerjaan ya? Sebenarnya pun ya kalau dibilang Dijebak juga nggak? dijebak juga, karena dia kan mengiming-imingi. Berarti kamu awalnya dijebak sama dia dengan cara kamu disuruh tempat dia seminar. Iya. Dan dia nggak ngasih tahu bahwa Iya. sebelum kamu ke sana dia misalkan nih, Bang, emang ada apa sih di sana? Itu kamu nggak nanya gitu? Nanya juga, tapi dia nggak memberitahu. Oh, dia nggak ngasih tahu ya? Iya. Berarti kalau cara door to door-nya dengan cara kayak gitu ya, dengan cara menjebak juga ya? Iya. Menjebak dengan cara disuruh datang dulu ke tempat mereka seminar. Dan mereka nggak bakal ngasih tahu bahwa kamu merasa udah jenuh di bulan keberapa nih? Di bulan ke-11. Bulan ke-11. Bulan ke-11 saya gabung. Yang bikin kamu jenuh kenapa sih gitu? Pertama sih ada yang mencurigai bahwasannya setiap penggabungan di bawah saya ini nggak digabungkan ke perusahaan, dimakan sama leadernya senior saya. Waduh, parah juga ya. Taunya dari mana? Atasan saya ini yang memberitahu bahwasannya senior besarnya memakan setiap penggabungan ini tadi, penggabungan dari saya. Nah, dia nggak mentransfernya? Tidak, melainkan untuk sehari-harinya, untuk penampilan dia, untuk kendaraan dia. Uang yang digelapkan itu? Iya. Makanya sampai mereka kayak terlihat kaya, terlihat punya uang, rupanya uang ini ya, uang penggabungan dia Uang ambil penggabungan anggota. Oh gitu ya. Oke, ini juga hati-hati ya buat kalian semua guys, karena nggak semua member jujur atau waktu kamu gabung di situ ada nggak yang mungkin dari aparat atau dari guru atau dari polisi, tentara, ada nggak yang gabung? Ada guru, ada aparat, ada mahasiswa, Semua ada ya? semua ada. Sebenarnya pun yang memberitahukan itu aparatnya, bahwasannya uang penggabungan dari anggota-anggota itu dimakan oleh senior atau upline. Salah satu upline kamu ya? Iya. Dan itu gimana? Berkasus nggak itu? Berkasus, tapi saya tidak mengikuti kasus itu, saya langsung pergi merantau ke Pekanbaru. Oh jadi itu ya penyebabnya kamu sehingga keluar? Iya. Karena itu? Karena kasus penipuan itu. Walaupun kamu nggak dapat apa-apa, kalau misalkan kamu nggak tahu bahwa senior kamu menyelewengkan uang, kamu tetap bertahan ya? Iya. Saking parahnya doktrin ya, legal. Udah tahu kamu nggak dapat apa-apa, kok sampai mau bertahan? Kenapa? Karena dikasih semangat terus. Kasih semangat terus, jalani terus. Pokoknya Percaya ya, gitu.
kita jalan selalu ada pendampingan dari upline kita. Berarti kamu diawasin terus supaya tetap tenang, tetap semangat gitu ya? Ya, sampai-sampai pun di saat saya kecelakaan, saya pun selalu didampingi gitu ya. untuk Jadi kamu terus semangat. mengerjakan. Jadi kamu tetap semangat juga ya walaupun lagi sakit ya? Iya. Terus orang tua kamu gimana? Orang tua apa? Kalau orang tua udah nggak bisa berbicara apa-apa lagi, udah pasrah. Ada hikmahnya juga ya, apa senior kamu menggelapkan uang itu akhirnya kamu sadar gitu ya. Oke. Untuk perkembangan kasusnya gimana? Kamu nggak tahu ya? Saya dengar berita dari teman saya bahwasannya upline saya, senior saya ini kena kasus kurungan 2 tahun penjara. Oh, kena penjara 2 tahun guys. Karena kasus ini kan membawa aparat, jadi ditutupi. Gitu. Ditutupi ya. Hikmahnya ya itu guys. Jadi untuk kalian semua jangan sampai tergiur ya. Ya kalau misalkan kalian udah tahu itu bahwa ini Know your fucking place. karena ini kasusnya udah di mana-mana ya. Udah mulai dari Sabang sampai Merauke ada kasusnya, dan juga ada banyak korbannya. Kasusnya hilang gitu aja. Jadi kamu setelah keluar dari kerja di profesi lama di bangunan lagi. langsung kerja bangunan lagi ya. Oh gitu ya. Berarti kamu biasanya emang dari awal kerja bangunan ya. Setelah itu teriming-imingkan Kinet, gabung Kinet. Setelah berusaha nggak dapat hasil, akhirnya kamu kembali lagi ke bangunan lagi. Lagi. Dan alhamdulillah lebih berhasil di bangunan. Kok bisa sampai menghubungi Bang Amin? Kenapa nih kemarin nih? Mau sharing-sharing supaya teman-teman semua tahu bahwa di dalam sistemnya mereka kayak gini ya. Ada banyak pengkhianat gitu ya. Banyak iming-imingnya. Panen duit. Dan kamu sudah berapa lama nih pindah ke Aceh nih, kerja di sini? Saya di Aceh sudah setengah tahun inilah. Ya mungkin sekitar 5 bulan atau berapa bulan nih? 5 bulanan gitu lah. Iya, jadi ini ada untungnya juga ya dengan Benny ngasih pengalaman ke kita semua, jadi kita lebih tahu gimana sistem yang dia jalankannya dulu. Oke, jadi itu aja guys yang mau disampaikan. Ini langsung narasumbernya Benny yang mantan member sudah bertahan selama setahun di sana nggak dapat hasil apa-apa. Padahal dia sudah berusaha, sudah dibimbing, sudah kemana-mana, sudah ikut seniornya dan juga nggak ada hasil apa-apa. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan kalian yang masih bertahan di sana, udah lepaskan semuanya. Ya karena ya nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Yang ada cuman kalian buang-buang waktu ya, buang-buang umur di sana ya, nggak dapat hasil apa-apa ya. Buat kalian juga yang lain kalau memang pengen sharing ya silakan aja kirim video ataupun kirim cerita kalian yang untuk Gideon Channel untuk kita berbagi ke masyarakat luas agar semua masyarakat tahu gitu. Oke, cukupin aja, sampai jumpa di next video dan assalamualaikum, bye bye.